Halo teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari demokrasi terpimpin. Jadi sebelum menjelaskan tentang sejarah dari demokrasi terpimpin, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang pengertian dan juga ciri-ciri dari demokrasi terpimpin itu sendiri. Jadi yang pertama adalah pengertian dari demokrasi terpimpin. Jadi demokrasi terpimpin atau yang biasa juga disebut dengan demokrasi terkelola adalah istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi dan menjadi bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Berikutnya, ciri-ciri dari demokrasi terpimpin yaitu yang pertama adalah dominasi presiden menguat. Lalu yang kedua ada pembatasan peran DPR dan partai politik. Lalu yang terakhir yaitu adalah peningkatan peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah dari demokrasi terpimpin. Jadi pada bagian sejarah ini saya membagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu adalah latar belakang lahirnya demokrasi terpimpin, dan yang kedua yaitu adalah pemberlakuannya demokrasi terpimpin. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih tentang latar belakang lahirnya demokrasi terpimpin. Sebelum demokrasi terpimpin, pemerintahan Indonesia tidak berjalan secara efektif atau tidak berjalan secara lancar. Di mana ini karena partai-partai politik saling bersaing dan berebut kepentingan. Melalui demokrasi terpimpin ini, Insinyur Soekarno ingin membangun sistem politik yang sesuai dengan jati diri bangsa, mana sistem demokrasi liberal yang dijalankan sebelumnya, yaitu dari tahun 1950 sampai dengan 1957, menurut dia adalah hasil impor dari luar negeri. Masalah kita, bangsa Indonesia, hanya bisa dipecahkan dengan perumusan nilai-nilai murni bangsa sendiri, kata Soekarno saat pembukaan di depan Dewan Konstituante. Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai konsepsi Presiden 1957, mana pokok-pokok pikiran dalam konsepsi itu yakni yang pertama yaitu adalah dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Lalu yang kedua adalah pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru, golongan fungsional atau golongan karya. Maka pada 9 April 1957 Soekarno melantik kabinet berkaki 4 atau kabinet karya. 4 unsur yang terwakilkan di kabinet karya yakni Partai Nasional Indonesia atau PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sementara golongan politik dari masyarakat ditampung dalam Dewan Nasional yang disahkan pada 6 Mei 1957. Dewan Nasional diketuai Soekarno dengan wakil ketua Roslan Abdul Ghani. Isinya 41 wakil dari berbagai golongan karya, mulai dari pemuda, tani, buruh, wanita, cendekiawan, agama, kedaerahan, dan lain-lain. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang pemberlakuannya demokrasi terpimpin di Indonesia. Demokrasi terpimpin yang sudah dirintis pada tahun 1957 sebenarnya baru resmi berjalan sejak 1959 ketika Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Dekret presiden dikeluarkan karena ketidakstabilan pemerintahan. Badan Konstituante untuk menetapkan undang-undang baru untuk mengganti UUD 1959. Badan Konstituante adalah lembaga negara yang dibentuk lewat pemilihan umum atau pemilu pada tahun 1955. Badan tersebut dibentuk untuk merumuskan undang-undang baru. Tapi sejak dimulai persidangan
pada 1956 hingga 1959, Badan Konstituante tidak berhasil merumuskan undang-undang baru. Kondisi itu membuat Indonesia semakin buruk dan kacau. Banyak muncul sistem pemberontakan di daerah-daerah. Mereka tidak mengakui keberadaan pemerintahan pusat dan membuat sistem pemerintahan sendiri. Mana pada 22 April 1959 diadakan sidang lengkap konstituante di Bandung. Pada sidang tersebut, Presiden Soekarno mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945, di mana dalam pidatonya Soekarno mengkritik cara kerja konstituante yang kurang mengalami kemajuan selama 2 tahun 5 bulan dan 12 hari. Kemudian meminta supaya usul pemerintahan disetujui dengan segera, di mana usulan Soekarno untuk kembali ke UUD 1945 menjadi pro dan kontra. Ada yang mendukung dan ada juga yang menolak. Mana dua partai besar PNI dan PKI menerima usul rencana pemerintahan yang tentang UUD 1945, sedangkan Mas Jumi menolak. Di kalangan yang menolak menjelaskan kekhawatirannya tentang akibat-akibat pelaksanaan demokrasi terpimpin dengan pelaksanaan UUD 1945. Namun, dalam sidang konstituante telah beberapa kali dilakukan pemungutan suara, di mana pemungutan suara ini tidak berhasil memecahkan usul pemerintah tersebut. Dan akhirnya, pada 5 Juli 1959 di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi yang pertama itu adalah dibubarkannya konstituante. Lalu yang kedua, diberlakukannya kembali UUD 1945. Dan yang ketiga, tidak berlakunya lagi UUD 1950. Dan yang terakhir adalah dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Di mana dengan adanya dekret presiden, maka pemerintahan liberal dan kabinet parlementer berakhir. Kemudian diganti dengan sistem pemerintahan terpimpin dan kabinet diganti dengan presidensial. Sekian saja presentasi dari saya. Atas perhatian yang diberikan, terima kasih.